Yeah. Good morning, everyone. Hello. Okay, you can open your audio. Audionya juga boleh dibuka ya. Audionya boleh dibuka, so you can answer me, you can respond me. Audionya bisa dibuka, jadi kalian bisa merespon saya ya. Oke. Thank you. Oke, semuanya sudah. Nurul belum dibuka audionya, Nurul. Eliana juga belum, Tiara belum, Risma belum. Oke. Oke, how do you do? How do you do? I'm fine. I'm fine. Thank you. Okay, thank you. Today is our first meeting. Jadi hari ini pertama kali kita bertemu ya secara virtual. Halo Melisa. Oke. Tidak apa-apa di belakangnya ada ibunya, ada ayahnya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, bebas saja. Ini kebetulan anak saya lagi diasuh. Ya. Jadi nggak ada. Nggak apa-apa ya. Tapi kalau di luar lagi ada ibu-ibu tukang sayur ya yang jualan, di mute saja. Oke, di mute saja ya, boleh. Oke, hari ini apa yang akan kita bahas? Karena kita waktu sebentar, Eliana. Oke, ada Eliana, sudah dibuka ya videonya. Halo Eliana. Eliana Natasha. Oke. Part of speech. Part of speech itu apa? Oke, saya izin share screen ya. Oh ya, let me introduce myself. I have introduced myself. Saya sudah memperkenalkan diri ya di grup. Oke. Saya tidak mengajar di kelas 10, di kelas 11. Saya mengajar di kelas 12. Dan saya pun belum pernah bertemu dengan kalian satu pun. Jadi kita baru nih ketemu bertatap muka seperti ini ya. Oke, my name is Juwaria. Oke, everyone calls me Miss Jo. Ya. Entah kenapa ya, tapi mungkin karena saya suka hijau ya, jadinya Miss Jo. Oke, hari ini kita mau bahas apa nih? Karena sebentar, jadi saya agak-agak cepat nih. Izinkan saya share screen ya. Silakan bilang jelas kalau screen-nya jelas kalian bisa lihat ya. Karena saya tidak bisa melihat screen yang saya bagikan. Oke, kita mulai. Oke. Nah, ini materi yang akan saya bahas. Saya langsung dari aplikasi ini saja ya, belum saya download. Oke, hari ini kita akan membahas ini part of speech. Sudah jelaskah tulisannya atau perlu saya perbesar? Jelas. Sudah. Oke, parts of speech itu apa? Part of speech itu adalah jenis kata. Memang kalau diterjemahkan nggak begitu ya, tapi ini adalah jenis kata. Mengapa Bu saya harus belajar jenis kata? Karena pada saat bikin kalimat, kalian harus tahu nih kata apa yang harus saya terapkan. Bu, saya ingin kalimat seperti ini. Saya sudah sarapan. Ini apa saja kata yang harus saya masukkan gitu ya. Jadi part of speech ini sangat penting ya. Kita lihat dulu ada apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama article. Aduh, apalagi itu article. Oke. Ada noun, ada pronoun, ada adjective, ada verb, ada adverb, ada preposition. Artikel itu adalah penentu jumlah ya. A book, sebuah buku. Nah, buku itu benda, berarti noun ya. Atau a itu adalah artikel. Ada kata apa lagi yang kalian tahu? Ada ada an, ada the, ada some, ada any, ada many, ada much. Nah, itu beberapa yang akan kita pelajari. Kenapa Bu saya harus belajar ini? Pertama, pada saat membuat kalimat, kalian akan membutuhkan ada subjek, ada predikat, ada objek, ada adverb. Nah, kita harus belajar ini dulu ya. Hari ini kita membahas dua saja ya, yaitu kita akan membahas artikel sama noun.
artikel itu apa? Oke, masih bisa terlihatkah? Nah, ini artikel. Artikel atau bisa disebut juga determiner atau determiner. Oke, determiner atau determiner. Oke, apa saja di sini? Ada atau an, disebutnya indefinite article, artikel yang menunjukkan suatu benda yang satu dan bendanya bisa yang mana saja. Sedangkan the itu penunjuk bisa satu, bisa banyak, dan bendanya we know which one. Kita tahu yang mana. Misalnya saya bilang begini, look at the sun. Lihat matahari itu. Kalian tahu matahari mana yang saya maksud? Tahu, karena matahari kan cuma satu. The sun. Kalau kita bilangnya, look at a sun. Lihat sebuah matahari. Berarti matahari bisa lebih dari satu. Berarti matahari bisa matahari yang mana saja. Padahal matahari kan cuma satu. Ya. Oke, an ini dipakainya untuk apa? Satu, untuk benda yang tunggal. Book. Booknya satu, jadi a book. Car. Car-nya satu, berarti a car. Nah, kalau kita perhatikan ini diikuti oleh apa? Diikuti oleh benda yang diawali, lihat book. Ini B kan? Konsonan. Jadi, jika benda itu diawali dengan huruf konsonan, kita akan gunakan a book. Coba diikuti sama semuanya, dibuka audionya, baca sesudah saya. A book. A book. A book. Oke, a car. A car. Oke. Ada B, ada C, konsonan kan? Oke, bukan kepala ya, supaya saya tahu kalian paham. Ibu, kenapa university itu masuknya ke kan U itu vokal bukan konsonan. Ditulisnya memang vokal, tapi coba dibaca, disebutkan. University. University itu Y kan? Berarti dia vokal atau konsonan? Konsonan. Konsonan. University. Jadi, jangan hanya memperhatikan tulisannya, tapi perhatikan juga bunyinya. A book, a car, a university. Sekarang an. An artinya satu juga. Kalau dalam bahasa Indonesia mah bisa disebut dengan sebuah. Sebuah buku, sebuah mobil, ya. An apple. An apple. Silahkan diucapkan Hana. An apple. An apple. Thank you. An airplane. Boleh semuanya? An airplane. Kalau diperhatikan, ini Bu A, berarti an itu diikuti oleh benda yang ada vokalnya, huruf vokal, vowel dalam bahasa Inggris ya, vowel. Ibu, kenapa yang bawah atau itu kan H? H kan konsonan. Kita baca an hour. Hour. Ya, ditulisnya hour, dibacanya hour. Hour artinya jam. An hour artinya 1 jam. Jam ya, bukan jam dinding, bukan. An hour artinya 1 jam. Dibacanya hour. Berarti dia bunyinya apa? Vokal. Vokal. Jadi satu kali lagi, jangan hanya terpaku pada apa yang dituliskan, tapi juga apa yang dibunyikan. Bagaimana cara pakainya, Bu? Seperti ini. Oke, jadi sama an itu untuk menunjukkan satu. I need a book. Lalu bagaimana dengan the, Bu? I need the book. Apa bedanya, Bu? I need a book artinya saya butuh sebuah buku. Buku yang mana saja? Buku apa saja? Pokoknya satu buku gitu ya. Apa bedanya dengan yang bawah? I need the book. Saya butuh buku itu. Kalau sudah pakai itu, berarti kita tahu buku yang mana. Jadi the itu menunjukkan bahwa bendanya itu sudah diketahui oleh orang yang sedang ngobrol, sedang berbicara. Oke, saya kasih penggambarannya ya. Penggambarannya adalah contoh konkretnya.
Saya bikin kalimatnya begini. Sebuah dapur. Bentar. Saya masukin dulu orang yang mau masuk. Oke, sudah saya ini kan ya, di admit. Oke. Sebuah dapur harus bersih. Sebuah dapur harus bersih. Dapur siapa? Dapur siapa saja? Semua dapur harus bersih. Dapur siapa? Dapur siapa saja. Tapi pada saat saya bilang, saya ada di dapur ya, berarti orang yang saya ajak bicara tahu dong saya ada di dapur mana? Tahu. Nah, itulah bedanya penggunaan sama the. An itu masuknya ke sebuah dapur harus bersih. Itu silakan menggunakan a kitchen must be clean. Tapi kalau saya ada di dapur, itu berarti I am in the kitchen. Karena kita tahu dapur yang mana. Orang yang kita ajak bicara tahu dapur yang mana. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Jadi mudah-mudahan sih jelas. Jadi sama an sama the ini kembali lagi ya. Disebutnya article atau determiner. Ya. Mereka ini menentukan jumlah berapa benda yang harus kita tuliskan dalam sebuah kalimat atau diucapkan. Ibu, apakah ini penting dalam bahasa Inggris? Penting. Kalau kita bilangnya I need book, nggak jelas berapa buku yang dibutuhkan, nggak jelas buku yang mana yang dibutuhkan. I need books, itu baru boleh. Ya. Ibu itu kan satu, kalau banyak bagaimana? Kalau banyak, mari kita gunakan kata some seperti ini. Kita lanjut ya. Ibu, apakah the itu boleh untuk yang jamak atau banyak? Boleh. I want some books. Saya ingin beberapa buku. Menurut kalian itu buku yang mana? Buku yang mana saja, bebas, random. Tapi kalau kita bilangnya, I want the books. The di situ menunjukkan buku yang mana. I want the books. Saya mau buku itu. Berarti orang yang saya ajak bicara tahu buku yang mana yang sedang diinginkan. Oke, kita lanjut ke sini ya. Oke. Nah, article. Kalau tadi menunjuknya satu, sekarang menunjuknya banyak. Some atau any itu indefinite ya. Indefinite artinya bisa yang mana saja. Many atau much, several, a lot of. Nah, ini baru beberapa karena ini banyak banget. A few, few banyak sekali. Ini bisa dipelajari sambil berjalan saja. Kalau dijelaskan semuanya sedikit waktunya ya. Oke. Contoh kalimatnya. My brother has many friends. Oke, Siva, tolong dibuka audionya, bisa bantu saya membaca. Siva Nur Hikmah, 10 RPA 3. Yang Ya, Bu. Kalimat keduanya dibaca, sayang. Yang many, Bu. My brother has many friends. Itu saya. Sekarang Siva yang bawahnya. He has much money too. Oke. My brother has many friends. Nah, di situ apa artikelnya? Terang, Bu. Yang lainnya, Resen coba, Resen. Ada yang mau coba? Yang mana yang artikel? My brother has many friends. Mana artikelnya? Mana determinernya? Sudah ada tuh di atas tuh. Many, Bu. Many. Menunjukkan satu atau banyak? Banyak. 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 Many artinya banyak. Lihat, kalau banyak, ada S-nya. Banyak. Iya, banyak ada S-nya. Tapi lihat yang bawahnya. He has much money too. Mana determinernya, Say? Mana artikelnya? Much. Much. Kenapa, Bu, beda many sama much? Much money. Much kita gunakan jika bendanya tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung artinya dia punya nominal tapi nggak bisa